Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang debat cawapres ya, yang sedang berlangsung nih. Saya akan berusaha kejar guys, karena tahunan nggak sempat gitu kan. Karena kita harus fokus ini ya, karena main kita bahas tentang debat capres, mungkin ada beberapa yang kurang belum sempat saya ulik-ulik gitu kan. Nah sekarang ini debat capres langsung kita mulai start dengan cepat guys, mumpung jadi walaupun debat masih langsung, kita begitu dapat momen yang kita perlu komentari, kita komentari guys. Nah, jadi ketika ngomong tentang GKN nih, gimana masing-masing cawapres itu kan memberikan pendapat tentang GKN. Nah, Mahfud mengatakan itu bagus dan perlu dilanjutkan, ya. Jadi itu warisan yang bagus dari Jokowi dan perlu dilanjutkan kata Mahfud. Nah, cuman Mahfud bertanya itu dananya dari mana? Karena APBN aja habis sekitar ya mungkin 20%-an dan sekitar 500 triliun lebih. Dia bertanya, kita baca berita itu tidak ada apa namanya investor yang masuk gitu, ya kan? Tidak ada. Nah, jadi ini adalah Mahfud loh guys. Mahfud ini adalah orang dalam. Dia ordal, di mana dia tuh adalah menterinya Jokowi, Menteri Polhukam. Masa sih beliau tidak dapat informasi, ya kan? Masa sih kalah sama Gibran? Kan nggak mungkin, guys. Gibran tuh anak presiden, ya. Jabatannya wali kota Solo. Sementara Mahfud adalah menterinya Jokowi. Artinya harusnya informasi Mahfud lebih banyak. Kecuali kalau Gibran dikasih suplai data diam-diam, ya kan? Memang dispesialkan gitu kan. Nah, itu lain soal. Tapi saya agak aneh gitu ya. Kalau bisa seorang Menko Polhukam itu datanya kalah dibandingkan Gibran. Nah, jadi ada dua peluang kemungkinan. Entah Gibrannya asbun ya, asal bunyi, atau memang Mahfudnya yang ketinggalan data. Itu yang perlu dicek. Jadi gini, kan Mahfud mengakui bahwa dia sepanjang pengetahuan kita tidak ada kita lihat data investor yang masuk gitu kan. Semuanya murni dana pemerintah. Jadi baru pemerintah yang bangun situ, belum ada investor satupun gitu kan. Nah, jadi Mahfud tuh minta sebut satu atau dua saja investor. Nah, lalu Caimin mengomentari gini, dia bilang kita tuh, saya setuju dengan Caimin 100% ya, bagus sekali ya. Ini memang harus didukung guys, karena gini ya, dia bilang bahwa pemerataan itu adalah skala prioritas. Jadi kita tuh punya wilayah Indonesia bukan hanya Kalimantan, bukan hanya ngomong Jakarta Kalimantan. Jangan lupa Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, ya kan? Papua, Bali, itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan hanya Kalimantan dan Jawa. Itu poinnya. Jadi harus bikin skala prioritas. Jadi daripada banding bangun satu ibu kota IKN yang hanya untuk tempat aparatur negara, mending itu dana itu 1% aja kata CM itu bisa untuk bangun jalan seluruh Kalimantan 1%. Dan saya setuju 1% itu kira-kira 500 miliar guys, ya kan? 500 miliar ya. Karena kalau 500 triliun berarti 1%-nya kira-kira 500 miliar lah. Karena kan kalau 10% itu kan 50 miliar. Jadi sekitar 500 miliar lah guys. Itu kan banyak sekali guys. Luar biasa banyak itu, ya kan? Nah, apa jawaban Gibran? Memang kesannya menohok. Ketika Gibran bilang bahwa Caimin, dulu Anda ketika peresmian Tumpeng itu ya, peresmian IKN itu ada di sana loh, ikut meresmikan. Anda kok tidak konsisten. Nah, ini kalau kita tidak paham, kita menganggap bahwa Gibran ini cerdas gitu. Ya, tapi kalau kita kulik lebih jauh, Anda tahu nggak? Kalau ada orang yang dia tuh kilaf, lalu dia berubah jadi baik, itu kan berarti kan hal yang bagus. Ngerti nggak maksud saya? Nah, Caimin tuh jelas-jelas dia tuh tobat, ya. Dia mengalami pertobatan. Dia tahu ini bukanlah pemerataan, tapi pemindahan. Pemindahan beda sama pemerataan, guys. Ya. Tapi contoh, saya mau bangun kampung saya ini. Kampung saya mau dibangun, gitu kan. Kampung saya dari ujung timur ke barat, utara, selatan. Saya mau bangun ini, pemerataan kampung. Nah, kampung atau desa saya ini ada masalah di sini, di dekat sekitar rumah saya. Misalnya ada masalah macet, banjir. Lalu saya pindahkan ke satu spot di salah satu spot kosong di kampung saya.
Saya buat kota baru sana. Apakah itu pemerataan? Tidak, itu pemindahan. Daerah saya ini adalah misalnya adalah daerah pusat. Lalu saya pindahkan ke sana. Itu bukan pemerataan, tapi pemindahan. Jadi Gibran ini nggak ngerti yang pemetaan kan? Pemerataan. Dikatakan gini, itu kan pemindahan ibu kota itu adalah bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tapi aparat, tapi juga pemerataan. Di mana letak pemerataannya? Ya. Kalau Anda mau merata, itu dari Sabang sampai Merauke, bukan cuman Kalimantan Timur saja, guys. Itu bukan simbol pemerataan, simbol pencitraan, ya, pencitraan. Karena menunjukkan suatu yang megah itu kan akan lebih gampang dibandingkan menunjukkan banyak tempat yang tersebar. Nih, kasih contoh. Saya misalnya mau memproduksi, ya. Saya mau memproduksi, misalnya saya mau anak saya, nih, saya punya masalah, anak saya tuh ada yang tamat SMA, ada yang tamat SD, ada yang nggak sekolah gitu kan. Nah, kalau saya mau pemerataan, saya akan sekolahkan semua merata sampai SMA dengan budget yang ada, tamat SMA semuanya. Biarlah nggak ada yang kuliah, minimal dia tamat SMA, minimal. Ya, untuk awal-awal. Tapi Gibran itu mengambil contoh, dia anaknya tuh satu yang difokuskan dia, guys. Satu. Dia tuh bikin anak lagi, ya, ingat ya, bikin anak ya. Bukan anak yang ada, bukan anak yang ada yang putus sekolah, dia sekolahkan hingga sukses, enggak. Dia ambil bikin anak baru lagi. Karena kan ibu kota baru kan kota baru, bukan misalnya milih dia pick misalnya kota Banjarmasin atau kota Palangkaraya di pick. Jadi kan itu sudah ada dasarnya kan, dia tinggal kembangkan. Tapi tidak, dia ambil bikin kota baru. Artinya dia tuh seperti orang tua yang ada anak putus sekolah, kalau dia mau putuskan itu, dia malah bikin anak baru. Tentu biaya nambah lagi. Sementara anak yang putus sekolah ini tidak tetap putus sekolah gitu kan, tidak jadi apa-apa. Lalu dia sekolahkan itu hingga sukses, bahkan jadi kaya gitu guys, jadi kaya. Sementara saudara-saudaranya banyak nggak sekolah, ada yang nggak tamat SD, nggak tamat SMP, hanya satu mungkin atau dua tamat SMA. Nah, jadi apakah itu pemerataan? Tidak. Pemerataan adalah semua anak itu rata tamat SMA, gitu guys. Itu pemerataan. Nah, kalau ditunjukkan gampang mana? Tentu yang gampang yang satu ini. Kalau ngomong tentang pencitraan ya, dia tinggal ngomong ke tetangga. Lihat tuh, anak saya sukses jadi jadi orang kaya. Ada nggak anak kalian yang kaya? Oh, anak kamu cuma tamat SMA. Walaupun kita bilang, tapi anak saya kan tamat SMA semua. Tapi kan tidak ada yang kaya, cuma tamat SMA semua. Kan dia lebih mudah menunjukkan yang satu dibandingkan yang 10 misalnya. Nah, itu namanya pencitraan, guys. Jadi, akan lebih gampang untuk menunjukkan satu IKN yang megah, semua dana dimasukkan ke situ, dibandingkan dengan menunjukkan bahwa ada banyak kota Indonesia yang merata gitu pembangunannya. Jadi, jelas itu bukan pemerataan, tapi pencitraan, pemindahan, guys. Itu yang dipahami Gibran. Jadi, Caimin itu adalah pertobatan. Dia tahu itu salah, dan dia justru kalau gini, oke lah dia tidak konsisten ketika dia dari mendukung tidak mendukung, itu tidak konsisten. Tapi sisi lain dia konsisten dengan orang yang ingin lebih baik. Orang yang ingin lebih baik itu kan harus ada perubahan. Kan mungkin dong orang yang pengen lebih baik itu di situ aja gitu kan. Yang dulunya dia tuh tahu itu salah, dia teruskan. Justru kalau Caimin itu meneruskan, itu mendukung IKN, kalau dia tahu itu salah, program yang salah, nggak tepat sasaran, artinya dia konsisten berada dalam kesalahan. Jadi Caimin milih konsisten yang kedua, dia juga konsisten untuk berpegang pada kebenaran. Meskipun itu harus menjadi konsisten di bidang lainnya, yaitu dari mendukung jadi tidak mendukung. Nah, saya pribadi, Caimin memang nggak bisa menghindar dari dua-duanya. Caimin itu tinggal milih, dia mau konsisten di bidang kebenaran atau konsisten di bidang mendukung kesalahan. Nah, kalau saya pribadi, nilai Caimin itu bagus sekali. Karena dia konsisten di bidang
kebenaran dibandingkan konsisten meluruskan kesalahan. Nah, itu poinnya yang tidak dipahami oleh Gibran. Gibran tuh saya rasa nggak sampai ke situ pikirannya. Dia hanya melihat bahwa oh Caimin ini berubah, mendukung tidak mendukung. Konsistensi itu ya, konsisten itu ada banyak konsisten itu, ya. Jadi Gibran hanya memahami satu konsistensi. Jadi saya katakan ya, misal gini, Gibran ini sama kayak ngomong gini guys ya, ada orang yang sedang merokok. Dia tahu rokok ini salah, ya kan? Lalu dia berubah, ikut teman yang nggak merokok. Jadi temannya bilang, bro, daripada kamu merokok, mending uangnya kamu kasih ke anak kamu beli susu. Lalu orang ini berubah. Iya benar juga kata kamu ya. Mending daripada dirokok, uangnya aku belikan susu anakku. Nah, si Gibran ngomong apa? Kamu kok gak konsisten? Dulu kamu tuh mendukung kita lah, perokok ini semuanya. Untuk merokok. Kok sekarang kamu nggak merokok? Ya memang gak konsisten, tapi kan bagus nggak konsistennya. Di sisi lain dia konsisten yang satu lagi, yaitu konsisten kepada kebenaran. Kalau tahu itu salah, dia berubah gitu. Nah, jadi kayak para pendukung Jokowi itu yang berubah. Itu mereka kalau kita lihat dari sudut sempit memang mereka tidak konsisten. Kok dulu dukung Jokowi tapi sekarang tidak. Tapi mereka ini Gibran ini lupa bahwa ada konsisten yang satu lagi yang bernilai. Kalau tadi kan tidak bernilai, hanya dilihat dari luarnya saja kulitnya. Tapi konsisten bernilai itu adalah berpegang pada kebenaran. Walaupun harus pindah sekalipun. Mendukung sesuatu yang salah kepada mendukung sesuatu yang benar. Itu konsisten dalam berpegang pada kebenaran. Tahu dulu dia salah, dia berdeteksi diri dan dia berubah. Itu yang konsisten yang bagus, guys. Gitu. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya mau komentari tentang Gibran ini ya. Bahwa ketahuilah Gibran, konsisten itu nggak melulu seperti itu. Dan konsisten yang Anda tembakkan ke Caimin itu adalah konsisten yang salah. Justru kalau Caimin itu tetap berpegang pada IKN, dia konsisten secara salah. Kita maunya Caimin seperti sekarang, konsisten pada kebenaran. Itu yang poinnya guys. Oke, jadi mungkin satu lagi ya, lupa saya ya, tentang Mahfud tadi. Gimana menjawab bahwa Pak Mahfud googling aja, banyak itu. Ada Mayapada, dibilangnya apa lagi. Nah, cuma mereka itu sekarang lagi menunggu. Karena kan momen pilpres, mereka menunggu sampai kondusif. Guys, ya ini perlu digarisbawahi ya. Pertama, Pak Mahfud MD itu adalah Menko Polhukam. Kalau Pak Mahfud itu cuman rakyat biasa kayak kita, oke lah. Dia Menko Polhukam, pembantunya Jokowi. Masa sih nggak pegang data? Kan nggak mungkin, guys. Dan Pak Mahfud itu tentu baca berita, ya kan? Jadi Pak Mahfud tuh sebelum Gibran ngomong, dia sudah googling. Justru karena udah googling tuh, maka dia sampaikan nggak ada gitu. Jadi mau googling gimana lagi? Harusnya kan Gibran bilang gini, oke lah Pak, saya tunjukkan pada Bapak gitu datanya. Gitu. Bapak langsung sebutkan gini, Bapak baca misalnya di media ini. Bapak akan baca. Jadi Pak Mahfud nggak lagi bingung-bingung googling kemana. Wong dia karena googling lah maka dia sampaikan begitu. Kan dia bilang kan, kita dengar informasinya tidak ada itu investor. Artinya Pak Mahfud sudah googling. Itu guys. Itu poinnya. Jadi Gibran ini nggak ngerti. Orang udah googling ya, itu masih disuruh googling lagi guys. Lalu gini loh, dia harusnya sadar bahwa ini kan momen pilpres. Kenapa bapaknya yaitu Jokowi itu merencanakan IKN ketika mau di akhir masa jabatan? Kenapa? Ya, harusnya kan ditunggu dulu pemerintahan baru sehingga itu tidak mubazir. Karena kalau pemerintahan baru itu mengutamakan pemerataan, itu tidak dilanjutkan dulu, dipending dulu. Karena rakyat lebih butuh yang lapar-lapar ini, yang miskin, yang nganggur ini lebih butuh diperhatikan dibandingkan IKN itu. Karena budget kita terbatas, ya kan? Utang kita sudah banyak. Jadi harusnya dia berpikir kritis, kenapa ya bapakku membuat program IKN ini ketika dia mau mau diganti gitu kan? Mau ada calon pemimpin baru. Ya kalau pemimpin baru nanti akan luruskan. Udah gimana? Harusnya kan gitu pertimbangannya. Tapi karena ambisi, karena mau pencitraan, kepentingan megah-megahan, nggak peduli itu. Ya, saya nih. Saya misalnya, saya membangun sesuatu di kampung ini. Kalau saya tahu saya mau berhenti, saya bakal habis masa jabatan, ya saya tidak akan kerjakan itu. Ya kan? Nggak bakal. Kecuali saya bisa memastikan bahwa perusahaan saya itu akan melanjutkan, baru saya akan kerjakan.
Kalau tidak, ngapain coba? Ya kan, ngapain logikanya? Kan jadi masalah nanti. Karena ini adalah seperti berjudi. Ya kan? Ya kalau yang menang adalah yang mendukung, meluruskan. Kalau yang menang yang menolak gimana? Itu kan kacau, guys. Makanya itu pertimbangannya kurang masak. Sesuatu yang lu dapat kepastian tuh jangan dibikin dulu. Artinya ini namanya coba-coba, ibaratnya adalah terlalu gambling, guys. Gambling. Sesuatu yang belum pasti dikerjakan. Ya. Kayak reklamasi, ya. Udah tahu akan menimbulkan masalah, dikerjakan juga. IKN juga gitu. Udah tahu akan menimbulkan masalah, dikerjakan juga. Jadi sesuatu tuh kalau kira-kira akan bermasalah, apalagi ada pemimpin baru yang mungkin saja tidak akan meluruskan kerja Anda, ya jangan dibuat dulu gitu. Karena kan jadinya setengah-setengah. Jadi intinya guys, dia harus pertanyakan itu harusnya. Jadi bukan pada investor ini lihat PNC tunggu kondisi, ya tentu investor segitu. Namanya investor tentu pengen kepastian. Makanya ini menjadi bukti bahwa memang susah mereka cari investor. Karena seperti kata Gibran sendiri, investor butuh kepastian dan itu memang suatu hal yang istilahnya kewajaran itu guys. Gak ada investor yang mau bangun kalau belum ada kepastian, ya kan? Nah, jadi makanya berarti itu membuktikan bahwa momen bangunnya nggak tepat. Harusnya groundbreakingnya tunggu setelah Prabowo atau Ganjar jadi capres, jadi presiden, baru groundbreaking. Sementara ya rencananya dulu, kajiannya dulu gitu. Minimal dia sudah ada fondasi untuk presiden berikutnya yang misalnya nggak sekarang nanti dibangun, tapi dia sudah ada itu master plan-nya. Oke, it's fine gitu kan. Tapi jangan dibangun dulu. Karena kalau suatu udah dibangun, tiba-tiba ganti pemerintahan nggak ada juga kan mangkrak tibanya guys. Nah kita nggak bisa salahkan pemimpin baru. Karena pemimpin baru itu punya rencana dan hak dia juga untuk memutuskan apa baik bagi negeri ini gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Jadi Gibran tidak mengerti bahwa konsisten itu ada banyak dan dia salah mengerti dan meyakini konsistensi yang salah guys, yaitu tetap berada konsisten terhadap pada kesalahan dan kesesatan. Dan untungnya Caimin tidak seperti itu. Lalu juga tadi Gibran ini nggak ngerti posisi Pak Mahfud. Seorang Menko Polhukam disuruh googling, ini kan aneh guys. Harusnya dia langsung sampaikan datanya. Bapak cari sumbernya di sini. Nah, itu lebih enak. Jadi jawaban suruh googling aja itu sudah pakemnya Gibran dengan Jokowi. Tanya aja sana, tanya aja Google. Googling itu kan sama yang mengatakan bahwa tanya aja Google, gitu guys. Itu memang biasa susah diubah gitu ya. Susah diubah guys. Pak Mahfud tuh bukan orang sembarangan loh, dia Menko Polhukam. Dia dapat data dan dia tuh googling juga. Masa suruh googling lagi gitu kan? Masa suruh tanya Google? Ya Gibran lah jawab, datanya mana gitu. Bukan suruh tanya Google gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.